Jelas dong. Berarti bukan salah gua kan? Udah masuk belum? Sudah Bang. Oke, kita dimulai dari perhitungan curah hujan ya. Nih, jadi kan curah hujan nih kalian hitung dulu deh. Misal kalian ada 3 pH yang terdekat dari petak irigasinya. Nah, jadi setiap pH tuh kalian carilah curah hujan per setengah tahunnya, per setengah bulan per tahunnya kayak gini nih. Ini tahun 2012 ya kan. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Udah. Ini tahun 2012 kan. Di tahun 2012 ini kalian cari dulu B1, B2. Masuk B1 tuh setengah bulan pertama, B2 tuh setengah bulan kedua. Jumlah setengah bulan eh, kedua ya. Masuk kedua tuh kayak ini loh, ini lihat nih. Ini jumlah dari kan bulan satu nih Januari, B2-nya berapa? Jadi dari tanggal 16 sampai tanggal 31 jumlahnya berapa gitu. Misal B1 ini juga gitu, jumlah dari bulan pertama, bulan Januari di tahun 2012 itu berapa 15 harinya gitu. Itu masuk B1, B2. Jadi jumlah hujan selama 15 hari dalam 1 bulan per tahunnya begitu. Jadi kalian cari dulu semuanya. Ini juga kayak ini kan. B1 Februari segini, B2 Februari ini gitu kan. Semua pH gitu kan. Kalian carilah rekap dulu semua. Baru kalian direkap di sini di pH misal pH 113 nih. Berapa gitu direkap semua sini kan. B1 B2-nya. Habis itu kan 3 pH nih. Kalau berdasarkan untuk mencari curah hujan wilayah kayak drainase kan tahu kan Thyssen tuh gimana, aljabar gimana ya kan. Nah ini kan Thyssen kan berdasarkan pengertiannya kan minimal 3 pH kan. Ini bisa dibuat Thyssen. Jadi kalian cari dulu lah luasan dari setiap pH-nya. Nah, kita ke Ardis dulu. Udah masuk kan Ardisnya? Kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Kelihatan Bang. Misal gua matiin dulu ya konturnya ya. Masih kelihatan konturnya. Nih. Nah ini kan ada 3 pH nih, ada 3 kan pH hujan. Ini sebagai contoh aja, nggak sesuai sama yang tadi, tapi sebagai contoh. Ada 3 nih, di sini satu, ntar gua editing aja. Ini satu, ini satu, nah satunya lagi di sini. Nih, nah kalian buat dulu teasernya. Caranya ya tau lah gimana kan. Sengaja Thyssen, cari create Thyssen, masukin pH hujannya. Dah, di running. Tunggu ya. Ini udah kan? Ntar gue tinggi bentaknya. Nih, beginilah hasilnya kan kalau kalian udah kali Thyssenin. Nih, kalau berdasarkan Thyssennya, mana sih Thyssen tadi? Nih, kalau udah dibuat Thyssen, kalian lihat dulu nih, di petak kalian tuh yang mempengaruhi dari setiap pH-nya ada nggak? Misal di contoh ini kan cuma satu doang nih, petak ini doang. Petak, petak ini doang kan. Yang mempengaruhi petak, petak apa tuh? pH yang mempengaruhi dari petak Thyssen atau petak irigasi kalian kan. Jadi satu pH aja, pH yang di sini. Nah, misal kalau dia
mempengaruhinya 3, berarti ntar ya. Gue pindahin dulu. Pindahin titiknya biar dapet 3. Nih kayak gini kan. Kita ganti. Nah gini kan. Nah ini kan dia dipengaruhi comatin bangunan bagi sadapnya. Nah dari 3 pH ini kan ada beberapa petak yang di semua petaknya itu dipengaruhi oleh ketiga pH kan. Nah kalian cek luasannya. Caranya kan ini udah pasti udah ketemu lah luasannya kan. Kalian diklik dulu aja, diklik berdasarkan pH hujan kan ini kan. Nah sini kan hasil Thiessen-nya kalian kan. Masukin. Tip terhadap petaknya kayak gini. Udah langsung aja oke. Udah dapet kan? Nih, kalian udah dapet nih. Nanti kalian carilah luasannya berapa setiap pH-nya. Kayak gini nih. Nah, ini misal di pH 1 nih yang mempengaruhi luasnya ini. Kelihatan lah kan? Terus pH 2 mempengaruhi ini. pH 3 mempengaruhi sedikit ini kan. Nah, kalian cari luasnya berapa. Kan ada dapat nih shape area-nya atau luasannya. Langsung aja kalian cari. Hmm. Atau enggak ini aja add field baru aja. Namanya luas. Terus ininya double. Barulah kalian calculate geometrinya. Ini pilih yang hektar bebas sih. Mau hektar berapa? Kok nol sih satu ini ya? Oh, ke ini ya. Jadi dapat nih luasannya CPH kan. Ini kalian export lah ke Excel tadi kan. Misal gue buat dulu di Excelnya. Kayak gini. PH, berapa? 113 tadi ya. 3, habis itu PH, berapa nih? 151. Habis itu PH 102. Udah akan masukin lah, misal pH pertama tadi kan, misal pH 113 ini pH yang pertama. Ini, masukin dulu luasannya ke Excel. Terus pH kedua, rasanya segini dapat. Dan terakhir, pH 3, pH berapa tadi? Nih, begini kan. Nah, kalian cari dulu nih. Ini, Harare, habis itu ini baru C atau nilai koefisiennya. Caranya ya biasa kayak biasa sih. Ini dibagi sama totalnya atau sum. Bisa ya sum. Aja gede banget. Nih, didapatkan C-nya. Bisa lah cari C kan masing-masing kan.
Di situ kalian rekap. Kan kan direkap tadi kan setiap pH-nya kan, B1 B2-nya. Habis itu baru kalian carilah berapa nilainya gitu kan. Nih, tahu kan cara nyari Citizen kayak mana kan? Kan udah kalian rekap semua ini ya nilainya kan. Tinggal kayak gini aja sih sebenarnya. Ini misal B pertama B1 di bulan Januari dikalikan ini 4 kurung ditambah lanjut di pH 2-nya kan. pH kedua atau pH 151 dikalikan sama luasannya atau nilai C-nya. Akhir nilai B1 di bulan Januari pH 102 dikalikan sama nilai C-nya. Ada yang lupa nih. Biar kita tarik. Nah, begitu. Udah kan tinggal kalian, besok kalian semua lah cari. Tinggal tarik aja sebenarnya. Hmm, bentar. Didapatkan nilai B, per, B, B1 di bulan, B1 setiap bulan dan setiap tahunnya. Rekapannya. Begitupun selanjutnya untuk B2 atau setengah bulan terakhir. Nah, ini buat nilai curah hujannya udah dapet kan semuanya, udah direkap. Mana ada paham belum? Atau ada yang masih bingung buat cari rekapannya atau nilai teasernya? Sejauh ini masih paham, Bang. Paham ya? Oke. Ini buat nilai curah hujan rekapannya. Sebenarnya kan bakal ada perhitungan curah hujan efektif, terus perhitungan tata klimatologi. Nah, itu ntar dijelasin oleh Kak Cui ya. Nah, ntar di sini Kak Cui masuk, silakan diperhatiin. Kalau bingung, tanya aja. Bang, Apa? ini Bang sebelumnya Bang, ini kan untuk season ya Bang. Iya, Kalau misalnya di daerah itu nggak ada pH-nya gimana Bang? cari pH terdekat aja, paling dekat. Jadi pakai satu pH aja. Langsung pH 1, kalau pH 1 berarti langsung dibagi dua aja Bang, langsung dipakai berarti Bang. Iya, langsung aja pakai. Itu untuk kondisi yang petaknya nggak ada itu kan, nggak ada pH terdekat atau nggak bisa ditisen atau aljabar. Jadi satu aja pakai, cari pakai yang terdekat. Oke, baik Bang, terima kasih Bang. Tapi dipastikan lagi ya, emang ada apa enggak ya? Baik Bang. Oke, lain-lain ada yang mau tanyain nggak? Soalnya ntar masuk ke curah hujan efektif atau RE. Eh, Bang, maaf, Bang. Berarti nggak usah dikaliin sama luas sama koefisien lagi ya, Bang, kalau cuma satu. Iya, kalau dia nggak bisa tisen, dia langsung aja kali. Langsung aja, nggak usah dikali atau diapa-apain. Kan udah belajar kan apa itu tisen, aljabar, gitu kan. Gimana apa tuh apa ketentuannya kan? Kalau tisen kan minimal 3 pH, aljabar 2 pH minimal kan.
Ya nggak, Korinca? Iya bang. Oke bang, makasih ya bang. Izin bertanya bang. Apa? Ini bang, kan kalau misalnya saya cek di petak saya itu dia yang terdekat itu cuma dua, sedangkan kalau dua itu nggak bisa dibikin tisen ya bang ya. Jadi Mm-mm. saya coba masukin semua pH-nya dulu bang. Jadi semua pH yang ada itu saya masukin dulu baru ditisenin gitu. Baru nanti dapat luasan tisennya bang. Nah itu bener nggak bang caranya kayak gitu bang? Kalau misalnya cuma ada dua terdekat kan, kalau dari abang ini kan yang terdekat cuma tiga. Nah dari tiga itu doang yang dipakai buat dipakein tisen. Nah sedangkan punya saya tuh nggak bisa kayak gitu bang. Kalau dua, ya udah langsung aljabar aja, nggak usah disensen lagi. Nah berarti langsung ditisenin, langsung dimasukin aja bang berarti bang, dialjabarin aja bang. Ah, iya. Tahu kan Baik konsep bang, aljabar kayak mana? Tinggal rata-rata aja dari kedua pH. Paham? paham bang. Yang lain ada lagi? Bang, mau nanya Bang. Oi, apa? Bang, kalau misalnya dia satu pH, terus di pH-nya itu ternyata ada yang apa Bang? Yang tat atau yang noli gitu Bang. Kan kalau misalnya kayak gitu kan cara pencariannya di apa namanya sama pH yang selanjutnya tapi beda bulan gitu nggak sih Bang? Jadi ini kan kalau misalnya satu pH dia gimana cara nyarinya kalau misalnya dia itu nggak diketahui Bang? Atau yang misalnya dia lewat lewat dari ketetapannya Bang? Kalau dia ada tat atau nilainya di atas 200 ya, kalian isi. Udah belajar kan di drainase? Gimana cara ngisinya? Iya Bang, seingat saya itu kan eh, apa namanya dia per dua gitu kan per 2 bulan tapi beda pH kan Bang. Ntar gue contohin ya. Ini misal nih di pH 151 nih ada beberapa nilai tat kayak ini, gue contoh ya. Tat. Nih kayak gini nih kan. Nih kalian cari dulu pH terdekatnya itu pH mana aja. Mau walaupun dia jauh nggak apa, yang penting dekat lah gitu kan. Kalian isilah data tat ini caranya. Misal ada satu pH atau dua pH kan. Bisa dua pH nih. Satu pH kedua pH ini kan. Kan langsung aja rata-ratain. Ini itu bulan September ya, bulan September ditambah September selanjutnya baru dibagi dua. Isi kan. Nah, begitu pun selanjutnya kan langsung link aja kan. Terus itu jadinya pakai 2 pH atau jadi tetap satu Bang? Cari dulu aja kalau dia terdekat itu cuma satu, udah aljabar aja satu. Kalau dia dua, ya aljabar dua. Kalau tiga, ya aljabarin tiga aja. Ya kalau terdekat, kalau dia satu pH-nya nggak ada atau nilai tat atau nilai yang gede, diisi nilainya ke pH terdekat gitu. Kalau satu pH, ya udah satu pH aja nggak apa-apa. Baik Bang, terima kasih Bang. Tadi bang buat batas wajarnya berapa sih bang? Buat curah hujannya bang? Batas wajar nilai maksimumnya hujan 150 ke 200 ya. 200 pokoknya kalau dari 200 diisi. Oke bang, baik bang. Udah paham nggak yang lain? Apa masih bingung? Apa udah paham? Oke, nggak ada jawab ya. Udah nggak paham semuanya. Berarti udah paham semua nih, gue selanjutnya gitu ternyata ya kan? Jawab, jawab. Tino. Paham, paham. Kalau paham ya paham apa Paham, gitu. paham, Biar Bang. kayak
Biar kalian aja, kan buat kalian juga nih kan. Dijawab aja, kalau nggak paham tanya, kalau paham ya jawab paham. Yes, ya. Reciprocal. Kalau rasional tuh dia menggunakan curah hujan, jumlah curah hujan dalam satu pH-nya gitu. Gimana? Apa cukup aljabar aja? Kalau dipakai juga reciprocalnya, ntar gua ajarin. Boleh bang. Jangan lu aja, yang lain gimana? Ntar yang lain nggak setuju gitu. Iya, Pi. Mungkin yang lain kayaknya cukup aljabar aja ya, kayak yang lain nggak jawab. Ntar kalau yang pengen belajar, ntar uh, chat aja atau temuin aja guanya, ntar gua ajarin. Oke bang. Oke, ntar gitu aja buat ngisi curah hujan. Oke, gimana? Ada paham kan? Buat penghitung curah hujan ya kan? Ya udahlah. Paham, Bang? Aman bang. Oke, ntar ini habis ini nantinya itu ntar perhitungan curah hujan efektif, evapotranspirasi, dan kebutuhan air akan dijelasin atau ditutorin oleh Kak Cui. Silakan Kak Cui. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Kak. Udah Kak. Eh, oke. Tadi kan udah kan, kalian udah bikin rekapannya kan per 15 hari awal sama 15 hari akhir bulan. Habis itu kalian ngitung R80. R80 itu dihitungnya pakai metode Weibull. Nah, nanti kalian rekapitulasiin dari bulan Januari sampai Desember, itu bulan awalnya sama pertengahan awal sama pertengahan akhirnya di rekap, itu dibikin sampai tahun 2000, selama 10 tahun. Nah, ini contohnya gue dari tahun 2014 sampai 2023 kan. Nah, terus kalian cari dulu probability-nya. Probabilitas curah hujannya itu kan di irigasi kita pakai 80%. Jadi kita urutin dulu datanya 1 sampai 10. Nah, nanti masukin rumusnya ini, rumus urutan data dibagi jumlah data ditambah 1 dikali 100. Dapat hasil ini kan. Karena kita nyarinya di probabilitas 80, 80 itu kan adanya di antara 8 sama 9. Jadi kita cari dulu interpolasinya. Sebelum diinterpolasi, data curah hujan kalian itu harus kalian urutin dulu dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, nanti diperhitungkan. Contoh perhitungannya kayak gini. Nanti diinterpolasiin dulu. Nah, habis itu dapat data R80 dari Januari sampai Desember. Habis itu kalian rekapitulasi lagi biar datanya lebih rapi. Nah, selanjutnya masuk ke nilai RE. Nilai RE itu kan rumusnya ada 3 kan. Yang pertama tuh Izin buat, Kak, ya, izin bertanya buat yang Weibull tadi tuh hmm, interpolasinya tuh antara probabilitas yang ke 89 apa gimana Kak buat dirumus? Apa yang satu kedua? 89 karena Oh, yang 89 karena kan data yang kita butuh itu kan 80%, sedangkan nilai di sini itu adanya 72 sama 81. Jadi kan nilai 80% itu adanya di antara 72 sama 81 kan. Nah, iya Kak. jadi kita interpolasiin dulu kayak gini. Oh, oke Kak. Tadi soalnya saya kira Nggak kelihatan ya? pertama dua. Nah, ya Oke. udah. Jadi gini.
Nah, nanti kan abis kalian rekapitulasi tuh, dapat data hujannya kan, R80. Nah, selanjutnya kita tuh ngitung curah hujan efektif. Curah hujan efektif itu kan ada 3 rumusnya. Yang pertama tuh buat padi, yang kedua tuh buat palawija, yang ketiga tuh buat beras. Beras tuh gak usah dihitung sih sebenarnya karena dia 0 kan. Terus lanjut aja dari nilai ini masukin ke rumusnya. 0,7 dikali R80 yang udah kita dapat tadi dibagi 15. Karena kita butuhnya per 15 hari. Habis itu udah dapet nilai RE padinya berapa yang untuk awal bulan dan bulan akhirnya juga udah dapet. Terus lanjut ke palawija. Palawija itu kan ganti koefisiennya doang kan sama 0,5. Nah, nanti baru dapat hasilnya. Habis Ini itu Kak, ya, kan biasanya buat bulan itu ada yang nggak nyampe 30 hari itu Kak. Jadi diambil 14 apa gimana Kak? Jadi nanti di apa perhitungan ininya dibagi 14 apa gimana Kak? oh tetap ini ya, Bilvi, tetap 15 kayak gini nih. Misalnya di bulan ini ya, di tahun 2015 nih. Kan gue butuh kumulatifnya itu kan B awalnya tuh. Berarti summarize-nya dari sampai 15. Nah, buat yang di selanjutnya summarize-nya dari 16 sampai tanggal terakhir. Oh, tapi pembaginya nanti tetap 15 gitu ya Kak? Heeh. Oke, Kak. Pokoknya B1-nya itu tetap 15, B2-nya itu sisanya. Sisa berapa hari lagi. Oh, oke Kak. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Sampai RE ya. Ya, sampai yang palawija Kak. Nah, udah dapet kan hujan efektif kalian. Nah, selanjutnya kita tuh ngolah data klimatologi. Nah, ini gue contohin data klimatologi stasiun Panjang. Nah, jadi kalian ubah dulu. Nah, ini kan ada keterangannya tuh. TN itu temperatur minimum. TX itu temperatur maksimum. RH itu kelembapan rata-rata. SS itu penyinaran matahari. FF average itu rata-rata kecepatan anginnya kan. Nah, di sini kalian harus ngubah dulu. Ubah nggak usah sih. Udah lanjut aja sih. Selanjutnya kita ke rekap klimatologi. Abis kalian ubah itu, kalian dapetin data-datanya, kalian hitung dulu rata-rata semuanya per tahun. Setelah dapat rata-rata per tahun, nanti kalian rekap lagi dari Januari sampai Desember. Nah, yang kalian rekap itu rata-ratanya kan, abis kalian dapat data ini, kalian hitung juga rata-ratanya balik lagi. Sama juga lah buat yang data temperatur maksimum. Kalau maksimum itu kan tadi simbolnya temperatur maksimum itu kan TX kan. Berarti rata-rata yang ini nih. Berarti kita ambil yang ini untuk di tahun 2023-nya. Dapat segini. Nah, nanti kalian rata-ratain lagi yang data temperatur maksimumnya. Nah, habis karena di perhitungan nanti di evapotranspirasi itu yang dibutuhin data rata-rata temperatur jadi kalian kumulatif rekap dulu yang data temperatur minimum itu rata-ratanya disatuin ini nih, terus yang data temperatur maksimum itu disatuin lagi. Nah, kalau udah selesai kalian rata-ratain lagi, nanti data yang terakhir yang dipakai itu data yang ini untuk di perhitungan evapotranspirasi. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau gue kecepatan? Kak, maaf Kak, boleh diulang nggak Kak? Saya agak bingung Kak. Ya udah. Maaf Kak, kalau bisa agak pelan-pelan juga Kak, soalnya kecepatan buat saya. Maaf ya everyone. Nah, jadi kan di evapotranspirasi itu kita butuh data temperatur rata-rata
Sedangkan di data yang kita punya itu, data yang kita punya itu adanya data temperatur minimum sama data temperatur maksimum. Bagaimana kita mendapatkan data temperatur rata-ratanya? Berarti kita kumpulin dulu nih data-data yang temperatur minimumnya. Udah dapat kan ini? Nih, ini data temperatur minimum selama 10 tahun yang kalian dapatkan. Habis itu, kalian hitung nilai rata-rata dari semua ini. Nah, kalau udah dapet nih nilai rata-ratanya, kita lanjut. Kita hitung data temperatur maksimumnya. Data temperatur maksimumnya kalian kumpulin dulu, kalian rekapitulasi dulu sampai tahun 2000, selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, kalian hitung lagi rata-ratanya. Nah, kalau udah dapet rata-ratanya, kan tadi kita butuhnya data temperatur rata-rata kan. Nah, jadi kalian ambil yang rata-rata dari temperatur minimum sama data rata-rata temperatur maksimum. Nanti kalau udah dapet, ini kan dua ini, kalau udah dapet dirata-ratain lagi biar jadi data temperatur rata-rata. Ngerti nggak sih? Izin Kak, Nah, berarti yang data temperatur maksimum sama minimum itu, misalnya nah, yang Januari 2014, itu nilai rata-rata dari nilai yang di klimatologi tadi juga kan ya Kak? Nah, contohnya ini kan, ini 2014 Januari 20,097. 2014 ya. Nah, ini dia 20,097 ini. Jadi kalian hitung dulu rata-rata dia per bulan. Nah, nanti kalian kumpulin dia tuh kan per tahun. Nih, gue bikin tabel dia tuh di sini. Jadi dia ini rata-rata per bulan tapi yang per tahunnya. Habis itu nanti kalian kumpulin lagi. Cun nggak? Polince. Cun Kak. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyain? Tanya aja daripada Paham nanti nggak? nanya lagi. Paham ya? Kak, itu datanya yang dari ini ya Kak, di drive itu ya Kak, buat Iya, datanya dari Drive. oke Kak, masih Kak. Oke. Lanjut, kita tuh menghitung data penyinaran matahari. Balik lagi ke klimatologi tadi kan. Penyinaran matahari itu simbolnya SS. Nah, jadi kalian hitung dulu nih rata-rata per bulannya. Dapat ini kan. Habis itu kalian kumpulin lagi ke dalam sheet selanjutnya. Setelah kalian kumpulin, kalian hitung pula minnya berapa, maksimumnya berapa, terus rata-ratanya berapa. Nah, nilai yang dipakai untuk N per N-nya nanti yaitu nilai rata-ratanya. Rata-rata dari data penyinaran matahari itu per bulan. Terus selanjutnya kita ngitung data kelembaban udara. Data kelembaban udara itu simbolnya RH, average. Nah, jadi kalian hitung dulu lagi rata-ratanya per bulan, nanti dikumpulin lagi. Nah, terus dihitung lagi. Dicari minimumnya berapa, dicari maksimumnya berapa. Dapatlah rata-ratanya kan. Selanjutnya data kecepatan angin. Data kecepatan angin itu kalian hitung lagi. Data kecepatan angin itu kan simbolnya FF, average. Nah, jadi kalian hitung. Karena di sini satuannya kilometer per jam, jadi kalian tetap hitung lagi ke sebelahnya itu kayak gini. Dihitung dari satuannya ini, kalau di sini kan FF average-nya itu satuannya meter per second. Jadi kalian ubah dulu dia jadi kilometer per jam. Jadi dikali 3.600 per 1000. Nah, data yang kalian pakai itu nanti data rata-rata yang ini untuk dikumpulin
di tabel yang ini. Habis itu kalian cari minimumnya berapa, cari maksimumnya berapa, terus dapat rata-ratanya. Nah, nanti kalian bikin konversinya itu ada 3 di sini. Yang untuk kilometer per jam, kilometer per hari, meter per detik. Kalau kilometer per jam kan udah kita carikan tadi di atas, jadi datanya langsung aja. Terus kalau untuk kilometer per hari berarti dikali sama 24 jam. Dapatnya segitu. Untuk untuk meter per detik dikonversi lagi berarti dikali sama 1000 per 3600. Nanti kalau udah dapat, langsung kita ngitung evapotranspirasi. Temperatur itu, data yang kita pakai itu data yang udah kita rata-ratain tadi, itu B38 kan. Kalau B38 itu kan berarti di ini. Itu data yang kita pakai yang ini nanti. Untuk di evapotranspirasinya. Terus kelembaban udaranya kita ambil dari AD16. Berarti data yang ini. Ini yang rata-ratanya ya. Kita ambil untuk kelembaban udaranya. Terus kalau untuk kecepatan angin, kita, gimana sih? Nih, kelembaban udara max dulu. Kelembaban udara max itu berarti kita ambil dari AD15. Kita ambil maksimum yang ini. Habis itu lanjut ke perhitungan cari kita kecepatan angin. Kecepatan angin itu kita ambil yang satuannya kilometer per hari. Itu AR21. Berarti yang ini. Terus selanjutnya data kecepatan angin yang kilometer per jam. Berarti AR20. Yang ini. Habis itu selanjutnya data penyinaran matahari. Yang diambil itu tadi yang rata-rata ya. P17. P17-nya berarti yang ini. Terus tekanan uap jenuh itu kita dapatnya dari tabel. Ini tuh kayak kita harus menginterpolasi dulu. Jadi ada tabel ketetapan nih. Hubungan temperatur T dengan nilai A, W, dan 1 dikurang W. Nah, kita kan butuh nilai A kan? Nah, jadi kita interpolasi dulu. Kan temperatur yang kita dapat itu tadi 28,25. Nah, jadi kita interpolasi dulu. 28,25 itu kan berada di 28,20 sama 28,40. Jadi kita interpolasi dulu untuk dapetin nilai EA-nya. Nanti nyesuaiin aja, sesuaikan sama temperatur yang kalian punya. Nanti data nilai EA itu kita pindahin ke tabel yang ini. Untuk tekanan uap jenuhnya. Sejauh ini, ada pertanyaan? Belum enggak? Oh, enggak ada ya. Selanjutnya kita ngitung ED. ED itu rumusnya EA dikali RH per 100. Jadi kalian nyesuaiin aja loh rumusnya berarti. EA dikali RH dibagi 100. Jadi dapat langsung hasilnya. Nanti kalian tinggal drag aja ke kanan, dapat hasilnya. Selanjutnya perbedaan tekanan udara rumusnya itu EA dikurang ED. EA yang udah kalian dapat dikurang sama nilai ED yang tadi kita carikan. Dapat hasilnya 7. Nah, selanjutnya kita ngitung kecepatan angin atau FU. Masukin aja ke rumusnya seperti biasa. Di situ kan ada rumusnya itu 0,27 dikali 1 ditambah U2 per 100. Nah, nanti tinggal di drag aja. Nah, mungkin selanjutnya ini kan radiasi matahari RA. Ini keterangannya kan dari tabel. Berarti
kita harus interpolasi lagi. Nah, nilai RA itu dapatnya dari ini. Itu berdasarkan koordinat stasiun stasiun meteorologi kalian. Kalau yang gue pakai itu kan stasiun Panjang nih, stasiun meteorologi maritim Panjang. Nah, dia tuh berada di 5,47 Bintang Selatan. Jadi kalian harus interpolasi lagi. Interpolasi lagi dengan nilai yang ada di tabel ini. Nanti nyesuaiin aja berapa di koordinat berapa stasiun kalian. Nanti nyesuaiin aja. Habis itu udah dapet. Nanti dipindahin aja nilai yang udah kalian dapet, dipindahin ke nilai radiasi matahari. Selanjutnya kita ngitung RS. RS itu kan ada rumusnya nih. 0,25 ditambah 0,50 dikali N per N dikali RA. Itu gampang lah ya. Nanti kalian masukin aja ke tabel-tabel yang udah tersedia ini. Terus pengaruh temperatur itu kita dapatnya dari tabel. Pengaruh temperatur itu kan simbolnya FT. Tadi kan udah dapet nih tabel kita. Dan FT nih, hubungan temperatur dengan nilai A, W, 1 dikurang W, dan FT. Nah, kalau udah dapat, nanti kalian interpolasi lagi, nyesuaiin sama temperatur yang kalian punya. Contohnya ini, 28,25. Beradanya kan 28,20 sama 28,40. Diinterpolasi aja sama nilai yang udah ada di tabel. Nanti dapat nilainya 16,36. Itu nyesuaiin sama data temperatur yang kalian punya. Habis itu kita ngitung nilai FED. FED itu ada rumusnya, jadi langsung aja kalian masukin sesuai dengan rumus yang ada. Yang Fn per N juga sama. Yang Rn1 juga sama. Nanti kalian masukin aja ke rumusnya. Ini kan udah tertera jelas sih rumusnya. Terus faktor pembobot nilai W. W itu kan tadi ada, pokoknya kita interpolasi terus. Nilai W itu kan udah ada tabelnya tuh kan. Berarti kalian interpolasi lagi, sesuai sama temperatur kalian. Tuh. 8,25 itu berada di 8,20 sama 8,40. Nanti diinterpolasi aja, dapat hasilnya. Nah, kalau udah dapat hasilnya dipindahin ke nilai yang ada di sini. Nah, 1 kurang W itu juga sama. Nanti diinterpol, 1 dikurang W enggak. 1 kurang W itu kita kurangin aja langsung. 1 dikurang sama nilai W yang udah kita cari tadi. Dapat hasilnya kan. Nah, nilai C ini emang udah ada tabelnya. Tabel ketetapan nilai C yang ini. Nilai angka koefisien bulanan C. Jadi nyesuaiin aja sama bulan kalian nanti. Nah, setelah udah dapet nilai C, faktor albedo itu nilai R dapatnya dari tabel. Nah, ini. Ini tergantung dari jenis permukaan kalian. Di sini karena gue pakai 0,25 karena di sini jenis permukaannya itu rumput kering. Jadi gue pakai 0,25. Terus radiasi gelombang itu sama dengan MOS. Nanti kalian nyesuaiin aja sama rumusnya. Kan udah dapet nih kita faktor-faktor semuanya. Nanti kita cari evapotranspirasi hariannya itu pakai metode Penman. Nah, rumusnya ini kan. Jadi langsung kalian masukin aja ke data-data yang udah kalian cari tadi. Nah, itu untuk evapotranspirasi harian. Untuk bulanannya, kalian kaliin per jumlah hari yang ada di bulan itu. Contohnya di Januari itu ada 31 hari, berarti kalian kaliin dengan 31 hari. Nah, selanjutnya itu di bulan Februari. Februari itu kan biasanya 28 kan, jadi dikaliin sama 28. Yang Maret 31. April ada 30, berarti kalian kaliin sama 30. Pokoknya kalian harus menyesuaikan dengan jumlah hari yang ada di bulan itu. Nah, untuk evapotranspirasi per setengah bulannya, jadi kita langsung bagi aja 2. Dapatlah nilai evapotranspirasi per setengah bulan.
Begitu. Sampai evapotranspirasi ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Aman, Mbak. Aman, Kak. Oh, aman ya. Yang selanjutnya kita hitung kebutuhan. Kebutuhan. Nah, kebutuhan irigasi. Nah, nanti kalian tuh ada tabelnya nih. Untuk di sini kalian tergantung sama jenis yang udah kalian dapetin. Misalnya padi, palawija, atau palawija, padi-padi gitu. Nanti kalian nyesuaiin ya. Terus kalian hitung dulu evapotranspirasi etanol. Tadi kan udah dapet nih di data yang kita cari sebelumnya kan. Nah, jadi dimasukin aja langsung nilainya. Nah, untuk perkolasi itu di KP irigasi ketetapannya itu 1 sampai 3 mm per hari. Jadi kalian bebas milih dari angka 1 sampai 3. Terus untuk curah hujan efektif itu nyesuaiin lagi. Curah hujan efektif, kalau misalnya kalian di sini ternyata padi, nah curah hujan efektif yang kalian masukin itu ya curah hujan efektif untuk padi. Kalau curah hujan untuk palawija, nanti kalian masukin curah hujan untuk yang palawijanya. Itu menyesuaikan bulan yang kalian hitung ya. Jangan sampai dia salah bulan. Contohnya di sini padinya itu di bulan Januari awal. Berarti data RE-nya itu kita pakai yang Januari awal yang ini. Ini. Begitu. Terus eh, WLR itu penggantian lapisan air. Itu berdasarkan KP irigasi dia 3,3 mm per hari. KC itu tabel ketetapan yang ini. Tabel KC. Jadi ini terserah kalian mau milih pakai varietas yang mana. Mau yang unggul atau yang biasa. Nanti nyesuaiin sama punya kalian aja. Terus nanti dicari KC rata-rata itu nilai rata-rata dari KC1, KC2, sama KC3-nya. Terus selanjutnya kita ngitung evaporasi. Evaporasi itu rumusnya kan E0 sama dengan etanol dikali 1,1. Berarti langsung aja. Berarti etanolnya dikali sama 1,1. Itu nanti di drag aja dapat hasilnya sampai ke bulan terakhir. Terus kita ngitung nilai M. M itu kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air. Rumusnya E0 ditambah P. Langsung aja. Tadi N0 udah dapat kan, P-nya itu berdasarkan ketetapan, kita hitung, habis itu udah kita drag, nanti dapat hasilnya. Nah, nilai S itu nilai kebutuhan air. Nilai S itu ada tabelnya. Nilai S itu ada tabelnya. Tapi di sini belum gue lampirin deh kayaknya. Nanti kalian cek aja ya. Nah, ini nih nilai S. Nanti tergantung sama nilai masa penyiapan lahan kalian berapa hari. Gitu. Habis itu kita ngitung nilai T. T itu kan di sini keterangannya soal. Ini tergantung dari berapa hari masa penyiapan lahan kalian. Kan penyiapan lahan kalian tuh ada yang 30 sama 45 kan. Nah, jadi ini tergantung di sini nih, nanti akan berpengaruh ke sini. Di sini karena gua penyiapan lahan gua 45, jadi semuanya 45 sampai akhir. Terus nilai K kebutuhan dasar itu rumusnya M dikali T per S. Ini gampang lah ya, nanti kalian masukin aja rumusnya. Terus ETC kebutuhan air tanam hanya pada saat masa penanaman. ETC itu rumusnya etanol dikali KC.
Nah, karena di sini tuh penyiapan lahan, jadi nggak ada nilai KC-nya. Terus kita pindah ke sini. Nah, di sini tuh kan ada tuh. Jadi nanti nilai etanolnya dikali sama ETC, nilai KC rata-ratanya. Dapatlah nilai ETC. Nah, selanjutnya itu NFR. Nah, NFR itu kemarin kan ada beberapa sih yang kayak masih salah kan rumusnya. Nilai NFR itu yang ini. Padi itu ETC tambah P tambah WLR dikurang RE. Yang penyiapan lahan itu rumusnya IR dikurang RE. Buat palawija tuh ETC dikurang RE. Nanti kalian menyesuaikan. Di sini contohnya ini penyiapan lahan kan. Penyiapan lahan tuh kan rumusnya IR dikurang RE. Nah, nilai IR-nya dikurang sama nilai RE yang udah kita cari tadi. Untuk padi, masih. Untuk padi nanti nyesuaiin lagi ke rumusnya. Tuh, begitu. Nanti kalian sesuaikan dengan jenis masa tanam kalian. Apakah itu padi, ataukah dia palawija, ataupun dia penyiapan lahan. Nah, selanjutnya kita ngitung nilai ini. Nilai IR. IR itu M dikali E eksponensial K dibagi eksponensial K dikurang 1. Nah, rumusnya gini. Kalian langsung aja nanti dapat hasilnya. Nah, DR itu kebutuhan air pada sumbernya. Rumusnya itu NFR dibagi 8,64. Dapatlah hasilnya. Jadi sampai segitu. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Jadi buat perhitungan ini hasil akhirnya itu debit apa kebutuhan sama debit kebutuhan ini ya Kak? Ini masih sampai kebutuhan air irigasinya aja. Nanti langsung ke debit ini, debit saluran. Debit saluran itu kan tergantung sama ini kalian kan, luasan peta kalian. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Renaldi. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, kalau misalnya ada yang pakai Excel cutting, tolong dicek lagi ya, karena itu masih ada miss gitu loh di Excelnya. Takutnya itu masih salah-salah. Jadi kalian harus perhatikan dengan baik dan cermat. Terus untuk debit andalan ini nanti nggak usah dihitung, karena kalian udah ada kan di soal nilai debit andalan kalian berapa. Nanti itu akan dibandingkan dengan nilai hasil debit kebutuhan kalian. Apakah itu dapat mencukupi daerah irigasi kalian atau enggak. Itu tergantung dari nilai kebutuhan, dari nilai debit kebutuhan yang kalian hitung nanti akhirnya. Ada mau ditanyain nggak? Sepertinya belum kok. Cukup ya? Iya Kak. Udah. Mungkin nanti dilanjutin sama Renaldi ya. Oke, udah paham kan tadi dijelasin? Paham Bang. Oke, ini gua jelasin terkait perhitungan luas dulu ya untuk desain salurannya nanti karena udah kemalaman. Kalian juga pasti ngantuk kan. Ini paling gua tutorial sampai menghitung luasnya aja atau menghitung apa ya? Ngitung debit per salurannya. Untuk perhitungan desain kayak desain saluran irigasinya, desain saluran buangnya nanti bakal dikabarin lagi kapan. Soalnya kemalaman. Oke, jadi kita ini gua bakal jelasin gimana cara menghitung debit setiap salurannya. Pertama tuh kalian
keluarin dulu lah atau luasannya setiap petaknya. Ini kan udah ada nih petak 1 sampai petak 25 kan. Itu berapa luasannya kalian masuk ke sini dari hasil ADIS-nya kan. Habis itu kalian cari dulu debit kebutuhannya. Ini debitnya tuh belum dibagi sama efisiensi ya. Kalau dari bab 2 kan dibagi efisiensi, itu nanti aja. Soalnya bakal ngebuat bingung nanti kan. Gua ajarin itu eh, cara mudahnya dulu. Jadi kalian nanti dulu cari buat dibagi efisiensi, kalau kalian tuh cari debitnya dulu yang belum dibagi efisiensi. Caranya udah tahu kan gimana caranya, luasan dikali NFR kan. Semuanya dikalikan, baru ini kan masih satuannya liter per detik. Kalian pindahin ke satuan meter kubik per second atau meter kubik per detik bagi 1000 kan. Dapatlah ini debit setiap petak atau debit setiap petaknya. Kemudian baru kita bisa mencari debit setiap salurannya. Nah, gini. Udah masuk kan? Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Nih, kalian rencanain dulu di setiap salurannya. Misal ini kan gua saluran 1 nih, saluran 1 tuh kayak gini, saluran 2 nih kayak gini. Itu pembatas antara saluran tuh ialah bangunan bagi dan bangunan sadapnya gitu. Kalian nama-namain dulu lah setiap salurannya. Itu kan ada nih nama-namanya kan. Kalau udah baru kalian masuk ke Excel-nya. Nah, di sini kalian lihat nih, saluran kita tuh ngerancanginnya tuh dari saluran terujung atau paling ujung dulu kan. Itu saluran 15. Nah, saluran 15 ini tuh dia ngambil air buat petak mana sih? Nah, ini kan kalau di saluran 15 kan itu ngambil air buat petak 25 doang kan. Nih, saluran 15 kan ini. Dia tuh ngambil airnya buat petak 25 doang. Nah, berarti debit dari saluran irigasinya tuh ialah luasan dari atau debit kebutuhan. Bisa tolong biarin aja. Itu aja. Nah, itu ialah debit dari kebutuhan petaknya gitu. Kan cuma satu petak doang kan. Ya, kalau buat saluran 15 ini kan itu saluran buat petak 25 doang gitu. Nah, untuk saluran 14 itu kalian lihat lagi itu saluran 14 kan ini. Itu buat petak mana aja sih dia bakal ngalirin? Ialah petak ketiga ini 1 2 3 kan. Ialah petak 25, 24, 23 kan. Nah, berarti kalian tambahin lah itu saluran 15 karena kan saluran 15 kan cuma ngambil petak 25 jadi nggak apa. Sama dengannya tuh di debit untuk saluran 15 ditambah sama petak atau debit kebutuhan di saluran atau di petak 23 sama 24 gitu. Karena kan di saluran 14 ini itu cuma dia bakal ngalirin untuk petak 23, 24, 25. Di sini kan 23, 24, 25 kan untuk saluran 15 saluran 14. Lanjut saluran 13. Lihat nih saluran 13 di sini kan. Nih saluran 13 ini bakal ngalirin kemana? Kalau dari sini kan petak saluran 13 ini bakal ngalirin ke petak 22, 23, 24, 25. Nah, jadi untuk petak saluran 13 itu debit saluran 14 ditambah sama debit saluran 22. Kenapa langsung saluran 14? Karena saluran 14 kan udah mencakup di luasan petak atau debit kebutuhan petak 23, 24, 25 kan. Jadi langsung aja sama dengannya itu di saluran 14 begitu. Lanjut saluran 13, saluran 13 ini kan. Saluran 13 sudah, saluran 12. Ini saluran 12 lihat lagi kalian. Kalian lihat, kalian lihat saluran 12 ini bakal ngalirin ke petak mana aja. Begitu juga saluran 13 atau saluran 11. 11 ini bakal ngalirin petak mana aja gitu kan. Saluran 13 ini sama aja kayak tadi nih. Saluran 12 kan udah mencakup semua petak kan, petak sesudahnya ditambahkan sama petak. Kalau saluran 11 kan itu kan dia ngalirin petak 21. Nanti dia tambah aja luas debit kebutuhan di petak 21 begitu. Itu untuk petak 11. Begitupun petak-petak selanjutnya gitu kan. Nih, gua bakal jelasin di petak 16 atau saluran 6 S6 ini kan. Nih saluran 6 ini kan dia bakal ngalirin ke petak sini. Kalau berdasarkan ini ke petak 12, 13, 14, 15 sampai petak 25 kan.
Nah, buat saluran 6 berarti dia saluran 7 kan udah mencakup semua saluran sesudahnya kan. Ini saluran 7 nih sampai petak 25. Nah, ditambahkan sama petak yang saluran 6 ini bakal ngalirin kan ada petak 12, petak 13 sama petak 14 kan. Berarti tambahin lah petak 12, 13, 14 karena saluran 6 ini itu juga ngalirin ke petak tersebut kalau berdasarkan ini kan. Oke, kelar. Lanjut ke saluran 5. Saluran 5 ini kan cuma satu doang nih. Di sini kan saluran 5 cuma satu doang kan. Saluran di sini doang petak 7 berarti sama dengan lebih kebutuhan petak 7 aja. Saluran 4. Nah, saluran 4 ini kan kalau dari sini kan dia ada pengaruh 3 petak kan. Ialah petak 7, 11, 6. Kayak tadi lah itu saluran 5, DB saluran 5 ditambah petak 11 sama 6 begitu. Udah clear lah sampai saluran 3. Nah, terus gimana saluran kedua? Saluran kedua ini kan banyak nih kan. Dia dipengaruhi oleh petak-petak sesudahnya kan banyak. Langsung aja. Itu saluran 5. Saluran 5 sih. Tantar. Itu saluran 6 harusnya. Ini kan ada saluran 6 ditambah sama petaknya. Kan saluran 6 ini kan udah mencakup semua kan. Semuanya. Udah mencakup semua petak kan. Ditambah sama kan saluran 2 ini mengambil buat ngalirin juga ke saluran petak 3 kan ditambah juga petak 3 gitu. Tantar. Ini salah deh. Bentar. Ini saluran 2 kan. Saluran 2 ini kan dia bakal ngalirin ke petak sudahnya kan. Langsung aja itu petak 6 saluran 6 ditambah saluran 3. Ini kan kenapa? Karena saluran 3 sama saluran 6 udah mewakili dari petak-petak sesudahnya atau debit dari debit sesudah dari petak-petaknya gitu kan. Nah, ini kurang juga nggak sih? Enggak, cukup ini dah. Gimana petak 1 untuk saluran 1? Saluran 1 ialah saluran 2. Kan saluran 2 kan udah mewakili semua debit kebutuhan dari petak-petaknya kan. Ditambah sama ketiga petak yang bakal dia alirin juga kan. Ada petak ini kan petak 1, petak 3, petak 2 tambahin aja. Udah clear untuk debit salurannya. Itu namanya debit kebutuhan kumulatif. Sampai sini paham nggak? Apa kecepatan? Paham, Bang. Paham ya? Berarti kayak kayak ini ya, Bang, kayak drainase kemarin nih, Bang, di jumlah dari yang paling ujung, Bang. Betul. Yang lain gimana? Paham? Aman, Bang. Nah, habis itu kan belum kita bagi sama efisiensi setiap salurannya kan. Jadi kalian bagi aja misal di saluran 15, 14, 13 ini baru saluran sekunder doang. Jadi kalian bagi sama efisiensi saluran sekunder. Nah, sedangkan saluran 6 ini kan saluran primer kan. Berarti saluran 6 ini kalian bagi sama saluran sekunder dikali sama saluran primer. Begitu juga saluran saluran 2. Saluran 2 kan saluran primer juga kan. Berarti efisiensi primer kali sekunder. Begitupun saluran 1 gitu. Gimana? Paham? Paham, Bang. Oke, itu untuk debit kebutuhan salurannya. Nah, untuk desainnya nanti next tutor karena udah kemalaman. Mungkin gua jelasin untuk tinggi muka air aja, mungkin sampai tinggi muka air. Jadi buat tinggi muka air ini kalian harus mendapatkan apa namanya ya? Mendapatkan panjang salurannya setiap saluran-salurannya itu kan bisa kalian keluarin kan dari ArcGIS kan. Ini berapa panjangnya dari saluran pertama tuh berapa gitu kan. Kalian masukin dulu ke Excel. Habis itu baru kalian cari tinggi muka airnya. Tinggi muka air ya kurang lebih sama lah kayak tahun kemarin kan. Nah, tinggi muka air kalian catat dulu di saluran 1 nih kontur atasnya berapa, kontur bawahnya berapa. Baru kalian bisa cari jarak totalnya buat cara cepetnya ya kan. Kok jarak sih? Ini masih salah sih nih.
Kalau buat jarak total dari setiap salurannya tuh kalian dapat dari ArcGIS ini. Salah ini. Nah, buat jarak total tuh ialah kalian dapat dari ArcGIS kan. Tuh saluran 15 itu berapa panjangnya, saluran 1 itu berapa panjangnya gitu. Nah, buat beda tingginya itu tinggal kalian harusnya tuh jarak total dibagi kontur atas bagi kontur bawah begitu. Tinggi dari apa tuh salurannya kayak cari kemiringan. Kayak nyari S ya bang, Iya, selisih sisi dibagi. gitu kan. Nah, ini debit ini ya debit kebutuhan yang kita cari tadi. Yang udah dibagi efisiensi. Nah, dari debit ini kalian bisa lah dapat V terus A-nya berapa, N-nya berapa itu dari tabel ketentuan. Kan dapat dari KP irigasi ada nih tabel ketentuan buat kapasitas Q-nya 1, tuh berapa gitu kan. Kalian interpolasi aja nanti. Gitu kan kayak gini nih. V-nya berapa untuk debit 1,88. Kalian interpolasi aja gitu di sini. Dapatlah segini gitu. Dah. Baru kan dapatlah tinggi muka airnya. Tinggi muka air itu ialah H seni ialah tinggi air ntar di salurannya itu dapat dari faktor ketentuan tadi. Mana H tadi ya? H mana H? Ini bentar. Oh, kalau untuk H ini itu dia dari penjumlahan akar dari luas dibagi sama kemiringan. Ini S ini tuh tinggi jagaan ditambah sama itu sih ditambah sama kemiringan dari salurannya. Ini kan saluran didapatkan dari faktor ketentuan. Tinggi jagaan juga begitu. Tinggi jagaan juga bakal ada ketentuannya ditambahin aja nanti. Baru kalian bagi sama hanya gitu. Dapatlah nanti TMA-nya. TMA tuh rumusnya tuh H aksen ditambah elevasi rencana. Elevasi rencana ialah elevasi dari salurannya gitu. Baru kan tambahin sama H aksennya atau tinggi muka airnya di saluran gitu. Itulah TMA dari salurannya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham bang. Oke, mungkin sampai situ dulu ya buat perhitungan malam ini. Untuk di perhitungan desain saluran irigasi sama saluran membuang nanti next tutor karena itu bakal beda lah kayak tahun kemarin soalnya itu butuh persiapan lagi kan. Dan juga ini juga udah malam kan juga bakal nggak fokus gitu kan. Itu kemarin juga buat waktu istirahat kita kan. Jadi ya udah kita sampai sampai sini aja. Nanti next bakal gua infoin lagi buat tutor perhitungan desain salurannya atau dimensi saluran. Oke. Cukup ya? Paham kan? Aman bang. Oke, mungkin sampai situ dulu tutor kita malam ini. Gue ucapin terima kasih yang udah datang dan mungkin teman-teman bisa pahamilah kalau bingung lihat aja tutornya atau recordnya. Kalau nggak paham juga tanya aja asistennya. Oke. Nah, mungkin sampai situ aja gue ucapkan terima kasih. Gue akhiri selamat malam semua. Malam Malam. bang. Terima kasih bang. Bang, makasih banyak Pak. Terima kasih.